Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryana Utami, NPM 2003021013, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdul al-Asaf bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas, dilahirkan di Umayyah tahun 104 Hijriah, bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Warman atau Bani Umayyah, pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Berikut khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. 1. Yaitu Al-Mahdi, membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para khalifah dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah tenaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur sampai barat untuk mempermudah khalifah dagang. 2. Yaitu Harun al-Rasyid, mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Euphrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadahan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid dan istana. Ia memiliki seorang kadi atau penasehat kerajaan yang cerdas, yaitu 3. Nawas, Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menantang Abu Nawas dengan hal-hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. 4. Yaitu Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi pada masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usai pemerintahannya pun tidak terlalu lama, ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal tahun 1070 Hijriah. Konon meninggalnya itu tidak wajar. Ibunya Khaizuran yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintahan. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. 5. Yaitu Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerusan tahta kekhalifahannya, yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Amun, menjadi kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah malah berusaha menggeser Al-Amun dari jalur kesuksesan. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun ar-Rasyid ini. Sejarawan menyebutkan seperti fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. 6. Al-Mahmud, mendirikan sekolah Baitul Hikmah, pusat penerjemah kebudayaan dan ilmu pengetahuan Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat bisa melanjutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya Jabir antara lain kitab Al-Kimya, kitab Al-Sabain, kitab Ar-Rahmah dan lain sebagainya. 7. Yaitu Ibnu al-Nafis, yaitu pada tahun 1213 sampai 1288. Ilmu al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Nomor 8 yaitu Ibnu Sina, yaitu pada tahun 980 sampai 1037 dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkaitan ilmu Persia. Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine, bukan yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an.
Khwarizm ialah ilmuwan muslim yang anti di bidang matematika. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. 9 yaitu ilmu kadun. Pada tahun 1337 sampai 1406, Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu fisitoriografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Ke-10 yaitu Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern. Penemuannya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. 11 yaitu ilmu Haithan, yaitu pada tahun 965 sampai 1040. Ibnu Haithan ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haitham berhasil membedah konsep cahaya kemunduran Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan semakin luas, heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan merajalelanya, kakaan, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.